Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channelnya konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, kita udah aktif dan kita udah konsisten upload 2-3 hari itu pasti ada video terbaru dari saya. Itu diuploadnya itu sekitar jam 10 sampai jam 12 ya diuploadnya ya. Dipastikan untuk di like apabila Anda menyukai video saya, di like dan di subscribe juga berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke. Kita langsung mulai dari videonya. Videonya ini di video part 4 ya. Jadi pembelajaran kita itu udah di part 3. Kita 1 2 3 itu belajar apa namanya? Belajar candle ya, belajar candle di sana. Di sini di part 4 kita akan belajar, mungkin kita belajar SNR, tapi kita lihat dulu situasi kondisi marketnya. Misalkan situasi kondisi marketnya jauh dengan SNR ataupun tidak ada pembahasan SNR di sini, kita akan membahas tren gitu Pak ya. Misalkan ini video kita bahas SNR, berarti kedepannya di part 5 nya kita bahas tren. Oke, thank you, bye bye. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Dan di sini saya mau memperkenalkan dulu apa itu SNR dan apa itu SBR ya. Dia ada dua. Ada namanya SNR, ada namanya SBR ataupun RBS. Sama aja. Ini bertiga ini sama aja, cuman beda-beda nama dikit aja. Kalau dibilang pengaruh nggak terlalu ya. Pengaruh kita pasang nama ini harus di sini harus SBR nih, nggak ngaruh karena cara sistem kinerja itu sama aja gitu. Itu lebay aja itu gitu kan. Oke, kenapa saya akan membahas SNR dulu? Jadi Pak, kenapa saya bahas SNR dulu? Di depan harusnya itu doji, di depan yang candle kan kita lagi bahas pola candle. Kita sudah bahas pola candle ada 3. Nah, di depan sebenarnya itu ada doji di depan, ada doji dan ada, udah itu yang valid mungkin ya. Ada doji satu lagi. Kenapa saya nggak bahas doji Pak? Jadi doji itu berkaitan dengan SNR. Jadi kalau SNR-nya kurang, doji gagal gitu ya. Kita bahas SNR dulu, SNR, SND. Nah, mungkin di part kelimanya kita akan bahas doji Pak, dan kita kombinasikan dengan di belakang gitu ya. Thank you, kita mulai videonya. Jadi yang dinamakan dengan SNR, kita boleh menggunakan garis ini kalau udah pro. Kalau katakan kita lagi di warung kopi gitu ya, di warung kopi di cafe kita, jangan pakai ini. Ini sebenarnya kayak gini, sebenarnya itu masuk di sini, masuk ke garis. Ini saya menggunakan PC karena lebih enak geraknya saya ini. Kita gunakan ini, kita gunakan garis. Sebenarnya kayak gini kan. Ini. Jadi ini kita boleh pasang ke bagian atasnya. Kalau ini nggak terlalu penting, jauh kali pasang aja yang dekatnya gitu ya. Terus ini kayak gini. Ini kalau kita di warung kopi jangan kayak gini. Ini norak. Ini kalau kita di warung kopi norak Pak, karena kita kelihatan baru gitu kan. Tapi kalau kita di warung kopi itu kayak gini aja. Nampak garis ini yang mouse ini gerak-gerak ini, nampak nggak? Ini. Nah, yang gerak-gerak ini ya, nampak ya. Nah, ini pasang aja di sini, kita di atas sini. Ini saya sedang pasang di bagian sini ya Pak ya. Nah, pasang di sini, lihat sebelah kanannya. Berarti lihatnya itu di bagian sini. Di bagian sini lebih tepatnya. Ini nampak nih. Nah, harganya berapa ini? Ini harganya misalkan 9591146. Berarti yang kita ingat tuh 46 aja gitu ya. Kalau dorong kopi kayak gitu aja, kayak gini. Biar pro aja gitu. Untuk gaya aja, tapi nggak penting juga. Oke, kita lanjut. Nggak lanjut ngapain kita bahas itu? Kita lanjut. Ini caranya. Ini konsep, kita jelaskan dulu konsep dari support dan resisten Pak ya. Konsep support resisten kayak gini bentuknya. Ini saya detilkan. Sebenarnya trading itu bentuknya itu seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke.
kita zoom out ya, oke. Kelihatan nggak sih dia sedang membuat harga ini? Ini harga real market nih, harga real market. Ini kita zoom mungkin. Nah, ini harga real market, Pak. Jadi harga real market sekarang itu di 590902. Fluktuatif itu artinya dia kayak nggak netap gitu ya. Tahu emas? Nah, emas itu harganya misalkan sekarang 2 juta misalkan. Nah, itu dia paling tingginya 2 juta. Dia kan harganya kan tiap hari naik turun. Let's say dolar, sama juga dengan dolar. Tiap hari naik turun. Naik dia ketemu dengan 2 juta lagi, mungkin dia akan turun karena di angka 2 juta orang udah kurang beli nih gitu. Contoh di market. Nah, dia harganya itu ini nggak usah lah ya. Ini payah ini. Ini kita katakan aja dia di angka 1 deh. Kita katakan. Ini di angka 2 katakan. Ini di angka 5. Katakan aja kayak gitu. Jangan kita kayak gini, Pak. Katakan ini aja. Ini di angka 5 di sini. Oke, ini di angka 5. Nah, ini kita nggak ngomong ini ya. Susah jelasinnya. Ini susah mengerti. Ini 2, ini 3, ini 5 langsung di sini langsung. Oke. Harga ini dia fluktuatif. Di belakang ada harga 5. Di belakang ini 5 di sini juga. Ini sama aja karena ini sama, ini grafik, Pak. Ini dia harga keseluruhannya di sini dia, ya kan? Jadi harga 5 ini bertemu dulu. Oh, udah buat turun dia sampai ke 1, naik lagi, nyentuh lagi ke 5. Kemungkinan market goyang karena bertemu dengan harga yang udah pernah turun ataupun di sini. Ataupun kayak gini cara mudahnya. Ini saya mencoba menjelaskan, memasukkan ke dalam kepala. Contoh kata-katakan kayak gini. Set. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kita nggak ngomong ini. Ini katakan aja harganya. Harganya katakan ya. Kayak gini. Ini dia di harga 4 udah kurang nih yang beli ini. Ini dari sini, ini dari 3 naik dia ke 4. Nah, naik dia ke 4 nih. Ini dari 2 di sini 2, naik dia ke 3, naik dia ke 4, ya kan? Di 4 dia turun harganya, Pak. Turun ke 3, turun ke 2, turun ke 1, naik lagi. Naik lagi di sini. Turun dia, nyentuh lagi dengan 2 ini. Nampak nggak sih? Nampak nggak? Ini dia turun, nyentuh lagi dengan 2 ini yang pernah naik. Oke, nyentuh lagi dengan 2 naik. Kemudian dia udah nyentuh, balik lagi, Pak. Naik lagi dia. Nyentuh ke 3, tembus 3. Ternyata harga 3 itu masih banyak yang beli tuh di harga 3. Kita lihat nanti di harga 4. Di harga 4 di sini udah terjadi penolakan sekali karena dia udah naik dari sini 2, 3, 4 ditolak kan sama pihak sel kan. Turun nyentuh lagi ke harga 4. Kira-kira di sana ada orang buy nggak sih? Kalau nggak ada orang buy, stuck harganya di 4, nanti dia diturunkan lagi, kayak gitu. Ataupun nanti dia akan banyak yang penjual marketnya, ataupun emasnya dijual, karena harganya udah tinggi nih. Contoh kita beli emas di harga 1,5 juta. Udah lama nanti ini harganya udah naik nih, sampai 2 juta kita jual semua, karena harganya itu kita paskan di 2 juta. Karena kita pernah tahu bahwasanya emas tertinggi sebelumnya itu di angka 2 juta, kayak gitulah kira-kira ya. Oke. Mungkin itu udah cukup dimengerti. Saya menjelaskan itu 4 menit loh. Oke, kita masuk ke bagian tradingnya. Capek jelasinnya ya. Kita masuk ke bagian candle Jepang. Oke, candle Jepang. Di sini nih. Ini harga yang kita gariskan tadi. Ini kita kenalin dulu mana SNR, mana SBR. Oke. Ini yang namanya di bagian atas ini dia namanya SNR ataupun namanya itu R ataupun resisten. Ini namanya resisten. Di bagian atas itu namanya pasti resisten. Atas itu resisten. Atap rumah itu resisten. Enggak ya. Maksudnya berbentuk atap ini maksudnya resisten, enggak atap rumah. Ini support, ini lantainya, Pak. Lantainya itu lantai rumah lah ya. Itu support. Berarti support itu selalu di bawah. Nah, jadi resisten itu di atas. Oke, support itu di bawah, resisten itu di atas. Nah, ini SBR apa urusannya nih, Pak? SBR itu artinya resisten become support. Oke, contohnya seperti ini.
nggak ada pula lagi. Bentar Pak, kita lihat ke belakang. Oke. Oke, kelihatan ini kelihatan ini sebagai resistennya. Resisten dia turun kan, resisten itu kan harga tinggi, harga tertinggi, turun dia naik, nembus nih resisten ini tembus nih, udah pernah turun tapi dia turunnya itu nggak terlalu, naikkan lagi, tembus. Setiap support ataupun resisten yang ditembus dan itu valid, itu biasanya dia ditembus oleh kasar Pak, ditembus dengan kasar. Contoh, ditembus dengan kasar seperti ini dia, ini tembus dengan kasar nih ya, itu ditembus dengan kasar gitu ya. Oke. Itu namanya ditembus dengan kasar. Nah, di sini dia sudah ditembus, kemudian dia ini kan resistennya tadi. Ini dia garisnya. Ditembus dengan kasar, kemudian dia turun, bertemu lagi dengan resisten ini. Ini dia namanya bertemu dengan support, bukan lagi resisten. Pertamanya namanya resisten, kemudian dia ditembus dulu nih kan. Turun, bertemu lagi dia dengan resisten ini. Ini dia berubah nama menjadi support. Dia namanya bertemu dengan support kan, dia karena udah turun nyentuh lantai istilahnya lah ya. Padahal itu atap Pak, atapnya udah tembus nih, turun lagi bertemu dengan atap itu namanya dia udah nyentuh ke lantai, karena kan dia dari atas ke bawah pasti ketemu lantai, nggak mungkin ketemu langit dari atas ke bawah gitu. Oke, itu saya terasa cukup dimengerti. Kita lihat gimana cara sistem mekanisme cara kerjanya. Itu yang tadi itu RBS, begitu juga dengan RBS. RBS itu dia pertamanya dia resisten, kemudian dia turun. Oh enggak, resisten pertama dia turun dia naik, kemudian dia turun lagi. Ini dia bertemu, ini dia RBS. Kalau SBR dia turun, naik, bertemu lagi nih, kebalikannya. Kayak gitu ya. Itu saya rasa udah cukup dimengerti. Oke, kita sekarang cari bagaimana open posisinya. Kalau udah market seperti ini dan dia cukup kuat untuk turun, follow aja 5 menit. Follow aja, tapi kita tunggu konfirmasi yang dia mengarahkan sedikit ke bawah, baru kita langsung open posisi kayak gitu. Jadi open posisinya itu langsung open posisi di sini Pak. Jangan di sini open posisinya, ini kampungan. Anda yang open posisi bertemu support langsung open posisi buy ini, itu kampungan Pak. Kenapa kampungan? Nggak selamanya support ditembus, tapi support ditembus itu pasti. Kalau support tidak ditembus, nggak ada tren turun. Contoh nih, ini bagi-bagi yang open posisi di support open posisi buy, norak loh. Jadi kalau di support open posisi buy ini bertemu support nih, langsung open posisi buy tanpa lihat konfirmasi, itu bahaya Pak, karena dia ada yang namanya pemantulan. Ada namanya penembusan, ya kan? Ini kita harapkan kan dia, hanya untuk support nih, pembalikan arah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau itu terjadi, maka downtrend tidak akan pernah ada Pak. Downtrend itu seperti ini. Ini downtrend ini supportnya dihantam semua. Ya namanya downtrend kan, supportnya pasti ditembus. Kalau nggak ditembus nggak downtrend, kayak gitu. Kecuali boleh marketnya itu lagi belakang itu lagi sideways, itu masih is okay gitu Pak ya. Oke. Untuk validasinya, untuk validasi dia ditembus, ya kan? Untuk validasinya ditembus, baru bisa kita open posisi kayak gini. Ini kita jelasin dulu, jangan kita open posisi ya. Kayak gini untuk validasinya. Panjang urusan SNR ini Pak. Ini baru 50% kita bahasin dulu. Validasinya, jangan, kita open posisi dulu. Validasinya mungkin kita bahas di next time. Ini kalau kayak gini, ini kita tadi nggak open posisi. Kalau kita open posisi udah dapat tadi. Kenapa kita open posisi? Karena dia mau ngejar si support. Jangan begitu support open posisi buy, itu nggak ada kepastian, itu kita random, itu open posisi kita nasib Pak kalau kayak gitu Pak. Untung-untung dia turun pembalik, untung-untung dia naik kembalikan arah. Kalau dia penembusan miskin kita Pak, ngapain? Kayak gitu kira-kira. Kita minum dulu Pak.
Oke. Ini kita udah open posisi kita 50.000. Ini udah capek aku Pak jelasin. Ini saya mau beritahukan. Ini video ini udah 14 menit Pak ya. Udah 14 menit kita penjelasan. Ini saya mau beritahukan bagi yang mau ini ya, bagi yang mau. Baju ini, lihat baju ini. Ini baju AR Trader. Kalau ada yang mau, itu boleh komen aja biar saya buat. Misalkan mau nih, dia saya buat, nanti ke depannya saya giveaway kan. Mungkin saya buat itu 2 lusin ya. Ini kenapa bisa loss? Ini saya sengajakan tadi open posisi. Ini serius. Ini saya sengajakan tadi open posisi. Kenapa? Ini open posisinya itu untuk hati-hati. Kayak gini caranya. Kenapa ini bisa loss? Saya bisa jelaskan. Ini lossnya gara-gara kita tidak memperkirakan timing, Pak. Dia ada open posisi, ada timing. Timing itu sulit banget dipelajari. Timing itu adanya di jam terbang. Anda seberapapun bisa materi, kalau jam terbang yang kurang, sulit. Ini timing. Kita harus bisa memastikan ataupun harus bisa memperkirakan dari kebiasaan market sebanyak apa candlestick itu menurut kebiasaan. Contoh, kalau dia masih di sini, ini selalu saya bilang ini. Kalau dia masih di sini, ini kita perkirakan bahwasanya dia membutuhkan berapa candle lagi untuk nyentuh ke area support. Membutuhkan berapa candlestick lagi untuk menyentuh ke area support. Katakan dia cuma membutuhkan 1 candlestick lagi. Jangan open posisi, berarti udah dekat banget tuh. Dia masih membutuhkan kira-kira 3 candle karena masih jauh kan space-nya kan. Kita contohkan, ini masih jauh nih space-nya. Misalkan di sini dia menciptakan candlestick hijau 1 pun nggak apa-apa gitu. Ini step-nya, space-nya. Dia masih jauh nih. Bisa kita open posisi berapa? 3 menit, 4 menit masih bisa. Karena dia membutuhkan 3 candle. Nggak mungkin kita perkirakan dia membutuhkan 1 candle, kita open posisi sell langsung. Jangan. Kenapa? Takut koreksi. Contoh. Nih contoh. Dekat kali contohnya. Nih. Ini candlestick hijau. Di sini kan kita perkirakan berapa jauh di sini. Di sini pasti dia menciptakan 2 ataupun 3 candle. 1 candle nggak mungkin. Kalau dia menciptakan 1 candle, pasti candlesticknya besar dan itu jarang. Oke? Dia menciptakan 2 sampai 3 candle. Kita open posisi 3 menit. Kalau kita open posisi 1 menit, apes kita dapat doji hijau. Ini namanya doji koreksi ataupun candlestick koreksi. Nggak mesti doji. Yang candlestick hijau di support itu namanya candlestick koreksi. Kayak gitu. Karena dia setiap turun itu pasti ada aja 1 candlestick warna yang berbeda. Contoh lagi. Di belakang dia di tren turun ada aja dia candlestick yang warna berbeda. Ini namanya koreksi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kenapa di sini saya tadi open posisi sell? Di sini tadi open posisi sell saya udah memperkirakan ini pasti loss. Kenapa? Karena dia udah dekat. Dekat di sini. Takutnya ini untuk hati-hati. Kita berbuat sesuatu itu kita mikir dulu bahayanya, kayak gitu ya. Jadi kenapa di sini open posisi sell saya? Ini saya sengajakan open posisi sell tadi sembari minum. Ini sebenarnya bahaya. Kenapa? Takutnya dia memang turun. Ingat emas tadi yang dia di harga 2 juta kita balik 2 juta, turun dia ke harga 1 juta. Turun doang kan harganya kan. Harga ini kan nyampe dia ke sini, Pak. Harga ini yang tadi harga grafik ini dia kan nyampe dia menyentuh ke sini, ke harga low ini nyampe dia, Pak. Walaupun dia tidak berbentuk badan. Sumbu itu harga yang pernah nyampe kemudian dia naik lagi, itu sumbu. Walaupun dia sumbu, ini harganya pernah nyampe. Jadi dia turun pernah nyampe nih, turun kemudian balik, itu dihitung dia sebagai support, itu nyentuh dengan harga tadi. Makanya tadi saya cukup detail menjelaskan itu, ya kan. Di sini walaupun dia nyampe, kita loss di sini, Pak, tapi dia kembalikan arah, kita loss di sini. Itu wanti-wantinya, bahayanya. Jadi kalau udah dekat jangan open posisi lagi. Takutnya dia memang jauh, takutnya dia nyentuh dengan sumbu naik lagi. Kayak kejadian di kita, itu yang bahayanya. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita open posisi. Kita tunggu. Kita open posisi. Ini udah dikonfirmasi. Kita open posisi sell. Nah,
dia baiknya itu kita menunggu dulu konfirmasinya dia bahwa benar dia turun, baru kita bisa open posisi. Ini biar cepat aja saya open posisi sell 1 menit. Tapi bagusnya kita open posisi sell itu lebih dari 2 menit gitu ya bagusnya. Tapi jangan sampai 8 menit juga, jauh kali. 5 menit lah maksimalnya. Tapi 3-4 menit juga udah bisa itu. Tergantung lagi seberapa jauh SNR-nya. Itu yang perlu diingat. Itu udah saya disclaimer itu ya. Oke, kayak gitu aja mungkin penjelasannya. Baju ini, saya selalu kayak gini. Baju ini, apabila yang mau itu komen aja, mau bang gitu ya. Biar saya printkan ataupun saya buat baju ini sekitar 2 lusin. Nanti saya bagikan nanti ya, dan saya kirimkan. Oke, mungkin kayak gitu aja. Grup saran saya itu ya tetap grup Casper Sinyal, karena di Casper Sinyal ada saya di sana Pak. Dan di sana saya berbagi teknik 15 detik dan teknik lain-lain. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.